warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak dosen penguji UKIN Sunan Bakti Bandung yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Khairuddin. Saya mahasiswa PPG Daljab batch 2 kelas K22. Hari ini tanggal 31 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran UKIN untuk kepentingan pengerjaan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah kalian sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Udah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap. Nah, untuk sekarang kita akan belajar kembali pembelajaran agama Islam. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan untuk kalian untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa mulai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Bapak ingin tanya, siapa yang hari ini tidak sekolah? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti hari ini kita siap untuk belajar karena kita full tim hadir semuanya ya. Nah, sebelum belajar, Bapak ingin mengecek dulu nih. Masih ingatkah pembelajaran minggu kemarin kita belajar apa? Nah, Bapak kita akan masih belajar tentang menyambut usia balik. Setelah minggu kemarin kita mengetahui apa saja sih akil balik itu, ya kan? Buat laki-laki tanda-tandanya seperti apa dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masih belajar tentang menyambut usia balik, tapi tentang kewajiban setelah kita mencapai akil balik atau usia balik. Nah, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan untuk semuanya berdiri. Semuanya untuk siap-siap belajar. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Mana semangatnya? Siap? Siap. Kita tambah semangat, kita tepuk semangat, tepuk semangat. Iya, terima kasih. Silakan kalau udah siap untuk belajar, silakan buku tulis dan buku paketnya dikeluarkan. Bawa semuanya buku paketnya. Nah, yang sudah siap silakan lihat ke depan. Di sini Bapak mempunyai pertanyaan tentang aku siap menjawab. Siap menjawab? Siap. Lihat ke depan. Yang bisa menjawab silakan acungkan tangan. Bagaimana perbedaan fisik antara masa kanak-kanak dengan masa remaja? Siapa yang bisa menjawab? Apa saja perbedaan fisik? Kamu? Tinggi badannya kalau anak-anak, pendek kalau yang sudah remaja tinggi seperti Bapak. Mau contoh? Ipai coba ke depan.
remaja tidak memiliki kumis. Kalau yang sudah dewasa atau remaja memiliki kumis. Kalau anak-anak tidak. Bagus. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya, kalau dari suara, menurut kalian bagaimana perbedaan antara suara anak laki-laki dengan suara bapak-bapak? Lebih berat bapak-bapak. Bapak-bapak mah ngebas. Assalamualaikum. Kalau anak-anak, assalamualaikum. Toh, atau itu suara anak-anak dan suara bapak-bapak. Bagus, berarti kalian sudah mengetahui dan bisa membedakan nih antara anak-anak dan yang sudah dewasa dan bapak-bapak. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini, di mana kalian itu harus bisa menjelaskan apa saja sih kewajiban-kewajiban setelah kalian mencapai usia balik. Nah, nanti setelah pembelajaran hari ini kalian itu harus bisa menjelaskan apa saja sih kewajiban-kewajiban setelah usia balik. Yang kedua, dengan pembelajaran aktif dan menyenangkan, kalian itu bisa menunjukkan sikap bersyukur, sikap taat, sikap gemar beribadah karena sudah mencapai usia balik. Jadi kalian harus lebih bersyukur, harus taat, tidak boleh ngobrol ketika belajar, harus lebih semangat dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini isinya itu tentang kewajiban-kewajiban kalian setelah mencapai akhir balik. Tugas kalian sekarang, silakan saksikan tayangan Bapak yang ada di depan. Setelah kalian menyaksikan tayangan-tayangan yang ada di depan, nanti Bapak akan mengasih satu permasalahan, satu masalah yang harus kalian pecahkan. Ya, jadi silakan amati video pembelajaran yang Bapak tampilkan di depan. Halo solih-solihah, kita lanjutkan pelajaran PAI kelas 4 bab 4 dengan materi kewajiban setelah usia balik. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bihi solihah. Tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dibalas oleh Allah. Abalik adalah yang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak usia 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Sebentar, barusan dikatakan kalau kalian sudah berusia 10 tahun tidak melaksanakan sholat, maka orang tua kalian berhak memukul kaki kalian. Kalian sudah berusia berapa tahun sekarang? Ada yang usia 9 dan 10 tahun. Jadi kalau kalian tidak melaksanakan sholat, maka jangan salahkan orang tua kalian yang bisa memukul kaki kalian karena tidak mau melaksanakan sholat. Dan selanjutnya, tempat tidurnya juga harus dipisahkan. Tidak boleh tidur lagi bersama orang tua kalau sudah mencapai usia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Sholat merupakan amalan yang pertama kali. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang Bapak tayangkan barusan, untuk lebih memahami tentang kewajiban-kewajiban kalian setelah mencapai usia balik, silakan kalian buka buku paketnya untuk mencari apa saja sih kewajiban-kewajiban yang ada di dalam ajaran agama Islam. Buka halaman 67. Ada? Silakan baca. 67. Ya, dibaca. Silakan dibaca. Semuanya dibaca ya.
Udah selesai dibacanya? Kalau sudah, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian atau yang disebut dengan LKPD, di mana kalian harus membaca apa yang Bapak berikan ini, lembar kerja ini, lalu kalian kerjakan dan laksanakan perintah-perintah yang ada dalam LKPD ini. Siap? Siap. Bapak akan membagi kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Silakan untuk kelompok 1, ini tugasnya. Untuk kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Tugasnya silakan kalian amati, terus baca dengan seksama kisah-kisah yang telah Bapak berikan. Tugasnya silakan kalian berikan tanggapan-tanggapan apapun itu yang ada dalam cerita dan komik yang telah Bapak sampaikan. Silakan, selamat mengerjakan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Udah mengerjakannya? Di mana ada kesusahan dan kesulitan yang kalian hadapi? Siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian? Kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan ke depan, Cung? Kelompok ini, silakan maju. Silakan berdiri di sini. Gimana yang lain, kelihatan nggak? Ya, silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita yang dibacakan oleh Muhammad Khairul. Komik ayat pertamaku memberikan informasi penting tentang menstruasi, khususnya bagi anak perempuan yang akan mengalaminya untuk pertama kali. Komik ini menjelaskan tanda-tanda awal menstruasi, bagaimana cara menghadapinya, serta pentingnya menjaga kebersihan saat haid. Informasi yang disampaikan sangat bermanfaat karena membantu pembaca memahami perubahan alami dalam tubuh mereka. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok kami, dibacakan oleh Obi. Cerita ini sangat bermanfaat karena mengajarkan tentang mimpi besar dan mimpi besar dengan cara yang mudah dipahami. Kami jadi lebih mengerti bahwa mimpi besar itu penting. Setelah mengalami mimpi besar, kami suka bagaimana Ayah Andin menjelaskan dengan sabar dan jelas. Ini menunjukkan bahwa orang tua adalah tempat yang tepat untuk bertanya jika mengalami hal yang membingungkan. Kisah ini juga mengingatkan bahwa kebersihan adalah bagian dari ibadah. Dengan menjaga kebersihan, kita bisa menjalankan sholat dengan tenang dan nyaman. Sebelumnya terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kita. Cerita ini sangat mudah karena mengajarkan bahwa perubahan tubuh saat memasuki usia adalah hal yang wajar dan tidak perlu dipelihara. Kami sudah bagus yang juga bisa menjelaskan dengan lebih dan ini menunjukkan kisah ini juga mengingatkan bahwa masih berlaku di usia kita juga memiliki tanggung jawab baru seperti menjaga kebersihan diri dan menjalankan ibadah dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir.
kelompok-kelompok yang telah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Sekarang kita akan menanggapi dari setiap kelompok. Dari kelompok pertama yang membahas tentang komik pertama atau komik head pertamaku. Gimana menurut kalian? Head pertama itu sangat menakutkan tidak? Nah, dari komik tersebut, jika kita menanggapi atau mengalami head pertama, itu yang harus kita lakukan adalah tidak boleh panik. Terus harus berkomunikasi dengan orang tua ataupun saudara. Ya, banyak yang bisa kita tanyakan, bisa ke siapa saja. Terus yang ini tentang kisah mandi pertamanya Andi. Ya, sama seperti yang pertama tadi, kalau kita sudah mengalami mimpi basah, kita harus banyak bertanya. Kita itu harus ngapain saja, jangan malu untuk bertanya. Apalagi ayahnya itu menyuruh Andi untuk melakukan tahapan ini dan itu. Nah, setelah kita menanggapi dari setiap kelompok-kelompok yang sudah maju ke depan tentang pesan-pesan apa saja yang harus kita laksanakan dari beberapa kasus dan masalah yang telah Bapak sampaikan tadi, sekarang kita lihat ke depan, kita simpulkan pembelajaran hari ini secara bersama-sama. Pertama, kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Jadi, kalau misalkan laki-laki nih dan perempuan yang sudah berhadas besar, maka wajib melaksanakan mandi wajib. Seperti yang selanjutnya, larangan bagi orang yang berhadas besar. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa larangan-larangannya itu pertama, untuk yang sedang haid atau perempuan yang sedang menstruasi, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh apalagi tadi teh, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh berpuasa dan lain-lain. Untuk yang sedang berhadas besar, yang berhadas besar laki-laki setelah mimpi basah, tidak boleh melaksanakan sholat, harus mandi dahulu dan harus bersuci dahulu. Nah, selanjutnya adalah kewajiban setelah umur balik. Banyak kan? Tadi kita sudah belajar apa saja kewajibannya. Pertama, kita harus sholat, puasa, zakat, kalau bisa naik haji dan lain-lain. Itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Seru tidak pembelajaran hari ini? Seru. Kalau seru, mana tepuk tangannya? Nah, untuk minggu depan kita akan masih membahas tentang menyambut usia balik dengan tema-tema dan pembelajaran yang lebih seru. Jadi diharapkan nih ke depan kita akan rutin seperti hari ini, hadir semuanya dan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan ada yang mau bertanya sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akan menutup pembelajaran hari ini. Silakan untuk KM memimpin untuk berdoa sebelum pulang. Untuk saya